Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kifran Firdausi Ilyasa, nomor absen 21 dari kelas 12 MIPA 5, akan mewawancarai Bapak Zainal tentang pengalamannya hidup di masa kepemimpinan Presiden kedua kita, Pak Soeharto. Sebelumnya saya mau nanya dulu, nih Bapak bersedia diwawancara dan bersedia ditayangkan di YouTube untuk tugas saya pelajaran sejarah dan akan dilihat oleh Pak Rizky, bersedia ya Pak? Ya, bersedia. Nah itu kondisi ekonomi di masa itu gimana sih Pak? Keadaannya apakah susah mencari kerja atau bagaimana dengan kebijakan swasembada pangan kan yang paling terkenal di masa Pak Soeharto itu swasembada pangan. Nah itu gimana sih Pak keadaannya saat itu? Jadi begini, perkenalkan saya Jaena, lahir Jakarta tahun 1981. Jadi saat tahun 98 ya, usia saya sekitar 16 tahun, saya kelas 1 SMA atau 1 SMK. Menurut yang saya alamin di tahun 98, di bawah tahun sebelum 98, kalau untuk ekonomi sebelum krisis moneter 98, Indonesia tuh ekonominya ya lumayan bagus lah. Apa-apa gampang, banyak tersedia program pemerintahan Presiden Soeharto tuh suasana pangan, pembangunan. Ya tepatnya di krisis 98 memang ekonomi Indonesia agak hancur lah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok. Terjadi krisis moneter, banyak pabrik-pabrik yang pada tutup, terjadi PHK besar-besaran. Ya imbasnya banyak demo mahasiswa turun ke jalan, demo di depan gedung MPR DPR, sampai akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia yang kedua di tahun 98. Ya, mungkin pengalaman itu saja yang saya alamin di tahun 98. Sebelum 98 memang ekonomi bagus Indonesia, lapangan pekerjaan melimpah banyak, dan semua bahan pangan tersedia. Itu saja sih yang saya alamin. Kalau untuk sebelum tahun 98 kan kata Pak Zainal ini untuk ekonomi cukup bagus. Nah itu jika dibandingkan dengan masa sekarang itu bagaimana Pak? Apakah sama baiknya atau mungkin lebih mudah mencari pekerjaan karena mungkin jumlah populasinya yang lebih sedikit atau mungkin sebaliknya? Nah itu bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya yang alamin lebih enak, lebih gampang di bawah tahun 98 di zaman Soeharto. Mungkin padat penduduk di Indonesia belum terlalu banyak dengan sekarang ini. Kesediaan lapangan pekerjaan juga banyak. Kalau dulu zaman tahun 98 tuh istilah kasarnya pekerjaan nyari orang. Tamatan SMP atau SD aja masih bisa mencari kerja. Sedangkan di zaman sekarang ini satu mungkin populasi penduduk sudah banyak, lebih banyak penduduk yang mencari pekerjaan daripada lapangan pekerjaan. Jadi agak sulit di zaman sekarang untuk mencari pekerjaan baru. Itu saja sih yang saya lihat gambarannya. Nah kalau untuk dari sisi politik sendiri ini kan kebetulan Pak Zainal waktu itu belum berpolitik secara aktif kan karena pada tahun 98 Pak Zainal ini baru SMA. Nah itu kalau untuk yang Bapak lihat dari kacamata pelajar, nah itu bagaimana pelaksanaan politik pada saat itu? Apakah banyak tentangan dari masyarakat, banyak yang tidak suka atau bagaimana? Nah itu berkaitan kan dengan kebijakan-kebijakan yang ada gitu loh Pak. Barangkali ada kebijakan yang Bapak ingat pada masa itu, kira-kira apa gitu kebijakan yang berkesan, bisa disampaikan juga Pak. Kalau yang saya alamin sebelum 98, memang politik Indonesia, khususnya di Indonesia di zaman Presiden Soeharto, Indonesia politik bebas aktif untuk luar negerinya. Tapi untuk
politik di Indonesia tahun itu saya lihat lebih aman, lebih tentram, nggak ada kriminal-kriminal yang meningkat, ekonomi semua terjamin, lapangan pekerjaan, bahan baku, sembako. Karena Presiden Soeharto di zamannya sebelum 98 itu banyak program swasembada pangan, ini semua bahan pangan tersedia. Nah, ya, Rapelita, rencana pembangunan 5 tahun, itu program zaman Presiden Soeharto. Dan di zaman sekarang ini politik memang kan zaman reformasi, semua bebas mengutarakan pendapat di muka umum. Ya cuman untuk keamanan dan ketertiban agak rawan, agak beresiko di zaman sekarang ini, nggak kayak di zaman Soeharto lebih aman, tentram. Itu sih yang saya lihat gambarnya, perbandingan di zaman Presiden Soeharto dan zaman sekarang. Kira-kira kalau untuk kebijakan-kebijakannya ada yang berkesan nggak sih Pak? Atau yang mungkin eh, untuk saat ini bisa diulang kembali nih kebijakan ini karena kebijakan ini cukup baik untuk ke masa depannya dan membawa pengaruh positif bagi Indonesia di masa depan. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak? Yang masih saya ingat itu kalau zaman Presiden Soeharto itu ada kayak kelompok pencapir, itu sesi tanya jawab antara Presiden Soeharto dengan kelompok tani, nelayan. Nah itu pihak buruh, petani, nelayan tuh ngasih masukan-masukan yang apa-apa yang diperlukan. Itu yang saya ingat, program yang sangat bagus dari Presiden Soeharto yang tidak ada di pemerintahan zaman sekarang. Kalau kira-kira ada pendapat Bapak nggak untuk politik-politik di masa sekarang ini yang kayaknya kan terlalu bebas berpendapat sehingga banyak hoax segala macam. Kira-kira jalan tengahnya dibandingkan pada masa Pak Soeharto itu yang mungkin lebih tentram, lebih aman karena nggak semua orang bebas berpendapat gitu kan sehingga pendapat yang ada lebih terkontrol gitu Pak. Nah itu kira-kira kalau untuk masa sekarang ada masukan nggak dari Bapak? Kira-kira baiknya gimana sih gitu Pak? Ya, kalau menurut pendapat saya sih di zaman sekarang ini ya pemerintahan harus lebih tegas. Itu berita-berita informasi yang hoax harus bisa diluruskan, ditertibkan, karena kalau nggak begitu nanti masyarakat termakan berita-berita yang tidak jelas, yang tidak bagus. Nanti kedepannya juga bisa menimbulkan kejadian-kejadian atau apaan yang tidak bagus. Oke, terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.